Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abkori sekalian, dimanapun kalian berada, kembali lagi di CNN Cerita Nabi-Nabi bersama aku, Ratu. Nah, di episode 19 ini kita akan membahas mengenai wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Penasaran kan? Nah, kisah ini itu dimulai pada saat Rasulullah mencapai usia 40 tahun. Nah, ketika itu Rasulullah mendapatkan tanda-tanda kenabiannya atau yang biasa disebut sebagai an-nubuwah. Nah, an-nubuwahnya itu apa aja sih? Yang pertama yang di highlight oleh kita di sini adalah ada sebuah batu di Mekah yang mengucap salam kepada Rasulullah. Nah, selain itu ada juga tanda-tanda yang kedua, yaitu Rasulullah ini sempat bermimpi. Dan bentuk mimpinya itu merupakan sebuah fajar subuh yang terbit, dan hal itu terjadi selama 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya berturut-turut Rasulullah memimpikan hal tersebut, dan kedua tanda-tanda tersebut itu merupakan bagian dari 46 tanda-tanda an-nubuwah atau kenabian lainnya. Wah, banyak banget jadinya tanda-tanda kenabian yang dialami oleh Rasulullah SAW nih. Nah, selanjutnya hal tersebut itu ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah terjadi pada saat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW selalu menyendiri di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad sedang menyendiri yang berlangsung selama 3 bulan lamanya di Gua Hira, dan beliau ini didatangkan oleh malaikat Jibril. Nah, hal tersebut terjadi ketika Rasulullah mencapai usia pada tanggalan Komariah 40 tahun, 6 bulan dan 12 hari. Sementara pada tanggalan Syamsiah Rasulullah ini menginjak 39 tahun, 3 bulan dan juga 20 hari. Nah, hal tersebut bertepatan pada tanggal 21 Ramadan atau tepatnya itu pada 10 Agustus tahun 610 Masehi. Nah, di versi cerita Aisyah radhiyallahu anha, ini bercerita juga bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu berbentuknya sebuah mimpi yang biasa disebut ar-ru'yah as-shadiqah. Nah, ar-ru'yah as-shadiqah ini berupa tadi mimpi sebuah fajar yang terbit di kala subuh yang berlangsung selama 6 bulan lamanya. Kemudian ketika itu Rasulullah masih sering menyendiri di Gua Hira sambil terus-menerus pulang ke rumah untuk membawa bekal dari Siti Khadijah, lalu beribadah kembali di Gua Hira. Seperti itu terus-menerus selama 3 bulan lamanya. Dan akhirnya malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dengan dalih bacalah. Ketika itu Rasulullah posisinya sangat takut, bergetar hebat hatinya, dan juga kebingungan. Maksud malaikat Jibril ini apa gitu? Tiba-tiba datang dan menyuruh beliau untuk membaca, sedangkan Rasulullah itu tidak bisa membaca. Rasulullah berkata, "Aku tidak bisa membaca." Namun malaikat Jibril terus berkata bahwa bacalah, sambil memegang Rasulullah dan juga merengkuh Rasulullah. Rasulullah semakin merinding, takut, bergetar hatinya ketika disentuh oleh malaikat Jibril, dan berkata lagi kepada malaikat Jibril bahwa aku tidak bisa membaca. Hal itu terjadi selama 3 kali terus-menerus, dan jawaban Rasulullah tetap sama. Kemudian pada saat itulah malaikat Jibril menurunkan ayat Al-Quran, yakni surat Al-Alaq ayat 1-3 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan dialah yang maha pemurah." Surat Al-Alaq ayat 1-3. Nah, setelah itu Rasulullah kembali pulang kepada Siti Khadijah dengan perasaan yang tak menentu.
Dia itu bergetar hebat, ketakutan, dan ketika dia pulang ke dalam rumahnya yang berada bersama Siti Khadijah, beliau itu langsung bilang kepada Siti Khadijah bahwa selimutkanlah aku. Rasulullah meminta untuk ditenangkan kepada Siti Khadijah, dan Siti Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah sambil menenangkannya. Rasulullah di situ berpikir dan bertanya-tanya, aku khawatir dengan diriku sendiri. Ada apa dengan diriku ini? Bahkan sekelas Nabi pun masih bertanya-tanya dan takut ketika mendapatkan wahyu pertama langsung dari malaikat Jibril. Dia takut, kemudian Khadijah langsung menenangkannya, dan mereka berdua membuat keputusan bahwa pada detik itu pun mereka akan menemui saudara sepupu dari Siti Khadijah yang bernama Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau ini merupakan yang dulunya seorang pendeta Nasrani yang hebat dan bisa menulis dalam bahasa Ibrani. Jadi menurut Khadijah, Rasulullah ini dapat berkonsultasi langsung dengan sepupunya itu. Kemudian Siti Khadijah itu datang kepada Warokah dan bilang, wahai Warokah, dengarkanlah cerita dari saudara sepupu laki-lakimu ini. Kemudian di situ Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya secara detail dan rinci, dimulai dari mimpi-mimpinya, batu yang mengucapkan salam, hingga titik di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepadanya dengan dalih membaca. Kemudian Warokah ini terkejut dan berkata bahwa wahai, inilah yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia berkata bahwa seandainya aku masih muda, ketika engkau berada dalam pengusiran, aku pasti akan berada di sampingmu. Jadi posisinya Warokah ini, saudaranya Siti Khadijah, itu sudah tua renta dan juga sudah tidak melihat atau buta. Nah, ketika dikonsultasikan seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, Warokah ini terkejut dan sangat amat mendukung Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Warokah, wahai, apakah aku memang betul-betul akan diusir nantinya? Kemudian Warokah meyakinkan Rasulullah bahwa tidak ada satupun wahyu yang salah menurut ajaran Nabi Musa dan ke atasnya, dan pastilah pengusiran itu betul-betul terjadi. Kemudian setelah itu Siti Khadijah dan Rasulullah SAW kembali pulang ke rumahnya, dan tak lama setelahnya Warokah meninggal dunia. Dan terjadilah setelah itu masa di mana tidak ada penurunan wahyu sama sekali, atau biasa disebut masa-masa stagnan. Nah, jadi teman-teman Abqori sekalian, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyunya di Gua Hiro, Rasulullah itu sama sekali tidak terbayangkan apapun, apalagi didatangkan langsung oleh Jibril. Nah, Rasulullah juga waktu itu sangat kebingungan. Beruntungnya beliau bahwa beliau memiliki istri yang mendampinginya, yakni Siti Khadijah, dan juga memiliki saudara sepupu dari Khadijah yang bisa didiskusikan gitu, apa langkah yang terbaik selanjutnya. Mungkin cukup sekian cerita Nabi-Nabi pada episode 19 kali ini. Aku Ratu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.